Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftol Falah dengan NIM 120 222 30 60. Jadi pada kesempatan kali ini saya bakal membahas terkait laporan tugas 2 2BI. Nah, di sini di tugas 2 2BI itu bakal ngebahas terkait analisis data di data yang sudah disediakan, yaitu di dam underscore dwh.sql, yang mana nantinya ada satu database yaitu dwh underscore sales underscore ops, di mana di data itu nanti bakal ada 4 tabel ya. Pertama ada tabel dim location, kemudian dim product, kemudian tabel faktanya yaitu fact sales, kemudian dim date-nya. Nah, pada tugas DWB ini kita bakal menggunakan 3 tools. Pertama terkait event, tools event yaitu tools MySQL Cloud-nya. Kemudian ada tools Looker Studio di mana kita nanti akan melakukan visualisasi hasil query di dashboard Looker Studio-nya nanti. Kemudian Heidi SQL di mana di sini kita akan yang berfungsi untuk mengkonekkan antara si event dan database-nya. Biar biar event itu ada database-nya, itu kita perlu Heidi SQL untuk memasukkannya. Karena di SQL ada fitur session. Sebenarnya nggak tahu sih di PHP admin ada atau nggak. Mungkin ada. Cuman yang paling simpel caranya ngekonekin ya pakai Heidi SQL. Nah, tentunya pertama yang kita harus bikin adalah, misal kita ulang lagi di awal. Nah, di sini kita harus bikin service terlebih dahulu gitu. Kita nanti di sini create service, kita pilih di sini MySQL. Lalu di sini ada free plan, kita pilih yang free. Tapi karena punya aku udah pakai free plan-nya, jadi udah gak bisa kepake lagi gitu. Dan nanti lebih lengkapnya akan dilakukan oleh Johan ya. Kemudian di sini kita akhirnya nanti setelah create service bakal dapat yang namanya data-data profile overview service-nya. Di sini dari mulai host, port, user, passwordnya, itu semua ada gitu. Nah, di sini di Heidi mungkin saya keluar dulu ya. Bentar, no. Nah, di Heidi itu nanti kita tinggal bikin sessionnya. Kita sesuaiin data-datanya yang sudah ada di event yang udah kita buat service-nya. Misal di sini, ini udah aku sesuaiin ya. Misal di sini nanti kita hostname, kita pakai hostname yang ada di event. Kita kopas, kita pindah, usernya pun sama, kita samain. Passwordnya pun sama, kita samain. Portnya pun sama, kita samain juga kayak gitu. Nah, nanti setelah kita open, nanti bakal keluar di Heidi SQL-nya gitu. Nah, setelah itu buat kita nge-import datanya, kita di sini ada klik launch SQL file-nya. Lalu kita pilih dam DWH ini, lalu kita open. Nah, nanti bakal keluar semua query-nya, lalu kita running aja datanya. Nanti bakal ke create data dwh underscore sales underscore ps ini. Nah, selanjutnya saya bakal bahas terkait dengan dashboard. Di mana di dashboard ini saya mendapatkan bagian yaitu pertama terkait net profit margin. Nah, di mana di net profit margin ini itu berdasarkan data dia dapat net profit margin sebesar 84%, yang mana di sini menargetkan perusahaannya yaitu dengan nilai target 80%. Artinya, perusahaan dapat net profit margin itu eh, bagus lah, melampaui targetnya. Seperti itu. Selanjutnya, saya bakal bahas terkait dengan em, kontribusi penjualan per subkategorinya. Nah, di subkategori ini, itu subkategori yang paling banyak terjual itu ada di Pons, Chair, sama Bookcase. Kalau ditotalkan, itu akan meraih kategori sebesar 30, 30 mungkin 30 tambah 11 berarti 41%. Nah, udah hampir 50% kan.
Dan di sini di tiap kategori itu apa namanya? Ditargetkan harus mendapatkan 10% gitu. Nah, artinya kalau misal di tiga terbesar ini dia eh, udah sesuai target, maka ya di tiga besar ini sebenarnya udah cukup dan tidak perlu dilakukan diversifikasi produknya. Paling nanti di bagian subkategori yang blind binders, kemudian yang bawah-bawahnya itu sepertinya perlu dilakukan diversifikasi produk karena dia tidak menyumbang terlalu banyak gitu di subkategori itu di bawah dari nomor 7 sampai ke bawahnya. Nah, selanjutnya juga saya bakal bahas terkait dengan diskon impact ratio di mana di sini hasilnya itu diskon impact ratio itu melebihi targetnya ya. Artinya diskon ini di dalam data penjualnya itu sangat berpengaruh gitu terhadap sales produknya. Nah, itu mungkin rekomendasi dari kita ya tentunya di perusahaan ini dia harus melakukan evaluasi terkait kebijakan diskonnya itu. Oke, mungkin itu saja sih dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, yaitu Yonarto Pratama terkait bagian 3 atau Star Schema Database. Di dalam Star Schema Database ini terdapat 3 tabel dimensi dan juga satu tabel fakta. Nah, untuk tabel dimensinya masing-masing adalah dim location, dim product, dan juga dim date. Satu tabel faktanya yaitu fact sales. Keterangan lebih lanjut bisa dilihat pada layar di dalam tabel. Untuk tabel yang pertama adalah tabel dimensi waktu atau dim date. Daftar kolomnya yaitu order date, day, month, dan juga year. Penjelasan dari tabel ini adalah berisi informasi tanggal pesanan periode 2022-2023 untuk analisis berbasis waktu, seperti tren penjualan bulanan ataupun tahunan. Untuk yang kedua yaitu tabel dimensi lokasi atau dim location. Daftar kolomnya yaitu city ID, city, state, dan juga region. Penjelasan dari tabel ini adalah menyimpan data geografis, kota, negara bagian, ataupun wilayah untuk segmentasi penjualan berdasarkan lokasi. Untuk tabel yang ketiga yaitu tabel dimensi produk atau dim produk. Nah, daftar kolomnya yaitu product ID, subkategori, kategori, dan juga product name. Nah, penjelasan dari tabel dimensi produk adalah menyimpan informasi produk seperti ID produk, nama kategori, dan juga subkategori untuk analisis performa penjualan per produk atau kategori. Dan yang terakhir itu adalah tabel fakta penjualan atau fact sales. Daftar kolomnya yaitu raw ID, order ID, order date, city ID, product ID, sales, quantity, dan juga diskon. Nah, untuk penjelasan tabel fakta ini, yaitu mencatat data transaksi penjualan termasuk ID pesanan, tanggal, lokasi, produk, harga, jumlah, diskon, dan juga total penjualan. Nah, itu untuk menghitung metrik seperti pendapatan dan volume penjualan. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam bab 4 yaitu Key Performance Indicator atau KPI. Nah, untuk KPI ini di sini kami membagi menjadi 6 goals. Untuk goals yang pertama adalah meningkatkan pendapatan dengan KPI adalah total revenue. Nah, target dari KPI ini adalah naik 10% per tahun. Misalnya 440.000 di tahun 2023 dari 400.000 di tahun 2022. Nah, untuk chartnya sendiri di sini kami menggunakan bullet chart. Nah, untuk goals yang kedua adalah mengurangi dampak diskon dengan KPI Diskon Impact Ratio. Nah, target dari KPI ini adalah di bawah 15% dengan menggunakan chart bullet chart. Nah, untuk yang ketiga adalah meningkatkan efisiensi transaksi dengan KPI adalah Average Order Value atau AOV. Nah, target dari KPI ini adalah minimal $150 per pesanan menggunakan chart text. Selanjutnya adalah meningkatkan pertumbuhan dengan KPI adalah sales growth rate. Target dari KPI ini adalah minimal 8% per tahun dengan menggunakan Chartex. Yang selanjutnya adalah meningkatkan diversifikasi subkategori.
Dengan KPI adalah subkategori sales contribution. Nah, targetnya sendiri adalah setiap subkategori menyumbang minimal 10% dari total penjualan dengan menggunakan charge gauge charge. Nah, dan yang terakhir adalah meningkatkan profitabilitas dengan KPI adalah net profit margin. Dengan targetnya adalah minimal 80% menggunakan charge gauge charge. Untuk selanjutnya sendiri, itu adalah kita akan mendemokan cara menggunakan iVent untuk mengupload database yang kita gunakan di server online. Nah, untuk yang pertama itu adalah kita membuka website iVent-nya. Nah, sebelum masuk ke dalam dashboard, kita diharuskan untuk login terlebih dahulu. Karena di sini saya sudah login, maka akan tampilannya seperti ini. Nah, untuk yang selanjutnya adalah kita menekan tombol create service di sini. Nah, setelah ditekan adalah kita memilih MySQL. Nah, di sini kita akan menggunakan free plan atau gratis dengan providernya kita bisa memilih. Semisal Digital Ocean. Nah, untuk di sini adalah service region atau dari server mana yang kita akan gunakan. Di sini saya menggunakan server dari Singapura. Nah, untuk service plan-nya di sini kita bisa memilih antara dua pilihan. Di sini saya akan memilih yang free 1 sampai 5 GB. Nah, untuk namanya sendiri di sini kita bisa sesuaikan dengan nama service yang kita inginkan. Karena di sini saya sudah pernah membuat servisnya, maka untuk servis di sini kita tidak bisa membuatnya lagi. Nah, setelah kita menekan tombol create free service, maka akan muncul tampilan seperti ini. Jika kita klik service yang di sini, maka terdapat beberapa informasi untuk terkait database yang kita upload sebelumnya, yaitu dengan service, database name, host, port, user, password, dan juga SSL mode. Nah, informasi-informasi ini itu berguna untuk kita menyambungkan dengan HDSQL untuk mengolah datanya secara online. Seperti itu. Setelah mengupload database secara online di dalam iVent ini, database tersebut kita bisa langsung gunakan di dalam Looker Studio untuk membuat dashboard. Nah, untuk langkah pertama di sini kita akan membuka Looker Studio. Nah, untuk tampilan awalnya akan seperti ini. Nah, di sini karena saya sudah membuat project sebelumnya, kita bisa langsung masuk ke dalam project yang kita buat. Atau enggak, kalau pertama kali kita membuat data dashboard, kita bisa menekan tombol di laporan kosong ini. Nah, setelah masuk ke dalam dashboardnya, kita akan ditampilkan dengan tampilan seperti ini. Nah, di sini kita bisa membuat dashboard sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, karena di sini sebelumnya saya sudah membuat template-nya, jadi kita akan memasukkan datanya. Nah, untuk memasukkan data, langkah pertama adalah menekan tombol menu data di sini. Nah, selanjutnya kita bisa menambahkan data baru atau data yang sudah kita tambahkan sebelumnya. Untuk menambahkan data baru, kita bisa menekan tombol tambahkan data. Selanjutnya adalah mencari database yang kita inginkan, yaitu di sini menggunakan MySQL. Dan selanjutnya adalah kita memasukkan nama port database, nama pengguna, dan juga sandi sesuai dengan apa yang ditampilkan di dalam iVent sebelumnya. Mungkin di sini saya akan praktekkan. Untuk nama dan host adalah MySQL ini. Nah, untuk portnya sendiri, di sini, untuk usernya adalah ini. Dan selanjutnya adalah sini. Nah, untuk kita menginginkan database apa yang terdapat di dalam iVent ini, kita bisa masuk ke dalam menu database. Dan di sini adalah menampilkan list database yang kita punya di dalam service ini. Nah, karena kita ingin menggunakan service ini, kita bisa copy saja namanya.
dan selanjutnya menekan tombol autentikasi. Nah, jika berhasil, maka akan langsung muncul tabel yang ada di dalam database tersebut. Nah, selain itu, kita juga bisa menambahkan query custom sesuai dengan apa yang kita inginkan. Seperti itu. Nah, mungkin di sini saya contohkan, jika kita ingin menampilkan dim location saja, kita bisa klik tambahkan. Nah, kita mungkin menunggu terlebih dahulu. Setelah kita tambahkan, maka akan muncul di dalam menu data seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke dalam KPI yang pertama adalah meningkatkan efisiensi transaksi dengan target minimal $150 per pesanan. Karena di sini saya sudah memasukkan data sebelumnya, jadi kita bisa langsung menggunakan secara langsung. Nah, untuk KPI ini, di sini saya menggunakan data average order value. Nah, untuk di sini adalah data yang saya ingin gunakan. Sebentar. Nah, untuk average order value-nya seperti ini. Untuk mendapatkan data dari AOV ini, saya menggunakan menambahkan kolom dengan kolom kalkulasi dengan rumus ini. Sum sales dibagi dengan count distinct dari order ID. Setelah itu, kita bisa perbarui dan juga selesai. Setelah menekan tombol selesai, maka akan langsung muncul hasil dari perhitungan tersebut, yaitu di sini 497,46%, yang artinya efisiensi transaksi ini itu memenuhi target dari $150 per pesanan. Selanjutnya kita masuk ke dalam KPI yang kedua, yaitu meningkatkan pertumbuhan dengan target minimal 8% per tahun. Nah, untuk KPI ini, di sini saya menggunakan data dari sales growth percentage. Nah, mungkin kita bisa langsung drag saja. Nah, setelah kita drag, maka akan langsung muncul tampilan minus 26,84%. Jadi, sales growth percentage ini tidak memenuhi target yang minimal 8% per tahun. Nah, untuk nilai sales growth percentage ini saya dapatkan dari query custom yang sudah saya tulis sebelumnya. Seperti untuk query customnya bisa dilihat di layar. Nah, untuk yang terakhir adalah meningkatkan pendapatan dengan target naik 10% per tahun, yaitu 440.000 di tahun 2023 dari 400.000 di tahun 2022. Nah, untuk datanya sendiri, di sini saya sudah siapkan yaitu revenue 2022 dan revenue 2023. Mungkin kita bisa langsung drag and drop saja untuk 2022 dan juga 2023. Nah, karena di sini kita masih menggunakan text chart, kita bisa ganti menjadi bar chart. Nah, untuk cara menggantinya, kita klik dulu eh, tampilan di dashboardnya. Saja kita bisa pilih di diagram dan kita pilih yang diagram butir. Seperti ini. Nah, selanjutnya di diagram ini kita harus menentukan rentang 1 sampai rentang 3-nya. Nah, untuk rentangnya sendiri, di sini saya gunakan 200.000, 400.000, dan juga 600.000. Nah, karena di sini adalah di tahun 2022, targetnya adalah 400.000. Nah, dari chart ini kita bisa lihat bahwa di tahun 2022 ini mencapai target dari pendapatan. Selanjutnya kita masuk ke dalam 2023. Untuk caranya sendiri adalah sama. Pertama kita klik chart teksnya. Selanjutnya adalah kita masuk ke diagram, menggantinya menjadi diagram butir, dan juga menentukan rentangnya. Untuk rentangnya kita samakan.
juga. Nah, untuk targetnya sendiri, karena di tahun 2022 adalah 400.000 dan kita ingin em, mengecek apakah di tahun 2023 naik 10%, maka kita tambahkan 10% dari 400.000 menjadi 440.000. Seperti ini. Kita bisa langsung tuliskan saja. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa di tahun 2023 targetnya tidak terpenuhi sebesar 440.000. Nah, kesimpulan yang dapat didapat adalah pendapatan di tahun 2022 tidak mengalami kenaikan sebesar 10% di tahun 2023. Nah, untuk selanjutnya adalah hasil akhir dari dashboard kami, yaitu seperti berikut. Berikut adalah hasil akhir dari semua KPI di dashboard kami. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.